Halo, Assalamualaikum. Selamat petang, Wahai student, Wan Noris, Johan, Siti Hadiza. Boleh dengar ya? Mudah-mudahan Siti Patin, Hadiza, Salin, Wan Norisi. Boleh dengar saya? Oke ya. Kita mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang ya. Nah, ini kita discuss pasal tutorial 2, pasal fuel cell, dan ini relate dengan final exam ya. Final exam. Nah, jadi kita tengok question 1 ya untuk tutorial 2 ini. A block diagram of hydrogen based fuel cell system for operating single phase inverter connected to 240 volt 15 kilowatt AC load as on figure below. Nah ini ya. The datasheet of fuel cell state as on in table below. Coba ini nanti ganti, yang udah saya upload ini ganti jadi fuel cell state ya, yang fotovoltaik saya tersilap ya. Dekat sininya ganti. Menjadi fuel cell state. Okay, from here, now we want to find the specification of the inverters. Yeah, if the modulation index 0.8, and then the B, yeah, if one bus converter has a rated power of 5 kilowatts and the duty ratio D 0.45, decide the number of bus converter and its specification. Yeah, C, decide the number of fuel cell stack and its specification. Nah ini ya, ya. Oke. Jadi dekat sini, ya ini ada figure ini ya. Ini saya, ya, contengan saya dekat sini ya nanti ya. Ini saya bagi nih, nanti saya bagi ini answer. Ini untuk answer 1 ya. Nah, kita ada tadi ada satu AC load. Ya, ada AC load. The AC load is served by the inverter ya. Ini ada inverter. Ya, kemudian ada DC-DC bus converter. Ya, DC-DC bus converter. Nah ini, and then the DC-DC bus converter is operated by fuel cell. Nah ya, kemudian dekat sini ya ada hydrogen lah, hydrogen storage. Ya, nah so the DC-DC converter ya has the AC voltage 240 volt. Ya, and then the AC load capacity ya is 15 kilowatt. Ya, 15 kilowatt. Ya. Nah, we want to find ya the specification ya of inverter. Ya, inverter ya if modulation index is equal to 0.8 ya, 0.8. Nah ini. Nah jadi ingat, inverter ini dia keluarkan AC 240 volt. Ya, input voltan dia dekat sini ini adalah VIDC. Ya. Nah so kita kena kira dulu ya di input ya voltage of inverter ya yang VIDC. Ingatnya formulanya nanti ya, ini formula tak saya bagi. VIDC sets to VIC over MA. Ya jadi sets to VIC dia 240 volt bahagi 0.8. Nah ini berapa? Sets to time 240 0.8 ya is around 424.26 volt. Betul? Hah?
Mana nih kok senyap aja? Lihat aja, cuan. Nah, oke ya. Nah, oke. Nah, jadi daripada sini kita boleh buat ya dash the specification of inverter. Ya, inverter. Ya, nanti yang pertama dia punya input voltage ya, di input voltage ya VI DC is equal to 424.26 volt. Kemudian the output voltage ya VIC tadi kena 240 volt. Ya, kemudian the power rating. Ya, the power rating itu kena tadi kan dia ikutkan 15 kilowatt ya, kena lain 15 kilowatt atau 5000 watt. Kemudian the modulation index ya, index atau amplitude modulation MA 0.8. Nah ini ya. Nah ini dia. Inilah inverter dia ya. Jadi ini kena layan 15 kilowatt. Ya kita ambil lah 15 kilowatt yang satu inverter. Kalau nak ambil satu inverter, dia punya voltan masukan yang 424.26 volt. Ya tuh. Nah kemudian yang B, if one bus converter has rated power 5 kilowatt, satu DC-DC bus converternya 5 kilowattnya, tadi inverternya yang dia layan adalah 15 kilowatt. And then the duty ratio di 0.45, decide the number bus converter and specification-nya. Ya, nah jadi daripada sini kalau kita tengok ini DC-DC converter, satunya ini ya one DC-DC converter ya is 5 kilowatt. Ini ya. Jadi ada berapa banyak? Maka kan 15 bagi 5 nanti ya. 3, ada 3. Nah, kemudian VIDC ini dia kena keluarkan 424.26. Nah, dia punya voltan masukan dia ya is P-in. PIDC ini bagi P-out ya. P-in ini is the output voltage of fuel cell stack ya, VFCC. Ya, ini. Oke, jadi yang B ya, yang B ini kita kira dulu bilangan DC-DC bus komputer ya. So the number of DC bus komputer ya is equal to the AC load power ya divided by the rating power of DC-DC converter. Ya, jadi AC load yang dia layan tadi kan 15, sehingga 15 kilowatt juga untuk inverter dia. Ya, maka 15 kilowatt dibagi satu DC-DC converternya 5. Ya, 5 kilowatt sama dengan 3. Nah, so mananya ada 3 ya. Jadi dekat sini yang ini ya nanti ada 3 ya DC-DC bus converter. Ya, kalau ini nanti ini boleh diparalelkan, kemudian ini inverter ya. Inverter. Nah, ini masuk kemari. Nah, ada 3 DC-DC bus converter. Kalau ini tadi 15 kilowatt, yang ini 5 kilowatt, 5 kilowatt, 5 kilowatt. Jadi ada 3. Oke, nah masing-masing ini voltanya kan tadi VIDC yang is the output voltage of
DC-DC bus converter yang 424.26 volt. Nah, masing-masing ini juga ya dia ada masukkan P-in, nanti ini daripada voltan fuel cell state ya state string. Nah ini ya, nah jadi ini saya tulis ini the input voltage ya of DC converter ya is as the output ya voltage ya of fuel cell state string ya P the input voltage of DC converter, yang ini P-in ya voltage fuel cell state string ya VFCSS ya, and its output voltage ya V out ya is as the input voltage ya of inverter yang tadi VI DC ya, nanya nah dash ya for duty ratio berapa tadi 0.45 ya 0.45 ya the input voltage ya of DC bus converter ya VFCSS. Nah ini boleh kita kira ya dari formula yang ini ya, duty ratio ini formula kan udah saya bagi ya, duty ratio is equal to 1 tolak P input bahagi P output. Nah P input tadi kan adalah voltan daripada fuel cell state string ya VFCSS over input daripada inverter VIDC. Nah, atau daripada sini boleh kita tulis VFCSS over VIDC is equal to 1 tolak D ya, atau VFCSS is equal to VIDC darab 1 tolak D. VIDC tadi adalah 424.26 ya darab 1 tolak 0.45. Nah ini berapa nih? Berapa Adiza? 233.34 ya, 233.34 volt. Ya jadi mananya yang ini VFCSS ini 233.34 volt. Nah ini ya, ini untuk satunya. Nanti ini masing-masing di connected to the fuel cell. Ya, nih ya. Nah, so daripada sini kita boleh tulis ya the specification ya of DC converter. Ini ya, tadi the number of DC converter dia ada 3. Kemudian di input voltage untuk masing-masingnya ya, VFCSS is equal to 233.34 volt. Lalu di output voltage ya VIDC ya is as the input voltage of inverter yang tadi 424.26 volt ya.
dari kiraan ini tadi ya. Nah ini. Nah ini ya outputnya kan sini dia ya. Dan kita paralelkan. Jadi satu bus saja. Ini pun boleh kita paralelkan, semua pun boleh nanti. Tapi ada berapa array dia nanti kita perlukan. Silakan. Oke. Lalu power rating untuk satunya, the power rating untuk satunya kan 5 kilowatt. Kemudian dia punya duty ratio ya, D equal 0.45. Nah ini. Ya. Oke, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Sila-sila, apa nama? Ini ya cuannya, apa nama? It is similar ya with the final exam. Ya, please. Apa dia? Tak ada. Tak ada. Clear ya? Clear. Oke, makasih. Ya, yang C, decide the number of fuel cell stack. Ya, C, we want to find the number of fuel cell stack. Oke. Nah, jadi tengok ini. Satu DC-DC converter dia perlukan voltan 233.34. Jadi untuk perlukan voltan 233.34 itu berapa bilangan fuel cell? Kalau ikutkan satu fuel cell-nya dia punya voltan 30 volt, ya 30 volt. Ya, lalu powernya 280 ini ya. Nah maka kita kena kira input the input voltage dia punya string tadi ya. Nah ini saya tulis ini ya, the input ya, the input voltage of DC converter ya is as the output voltage ya of apa nama tadi, fuel cell state string. Dan ya VFCSS ya, fuel cell state string. Ya, jadi kita kira string dia berapa, dalam satu string itu berapa fuel cell state ya. So the number of fuel cell state ya in one string ya, in one string is equal to VFCSS yang tadi P input ya dibagi dengan the voltage rating of fuel cell state. Ya, jadi tadi ini yang VFCSS-nya kan yang ini ya, kita udah kira. Ini ya, 233.34. Ya, 233.34 volt dibagi satunya tadi kan, satu fuel cell tadi kan punya voltan 30. Ini ikut soalannya. 30 ya 30, so is around dia punya ini 7.8 atau kita ambil 8 lah ya. Jadi ada 8 string. Ya 8 string. Jadi kalau untuk dia perlukan 8 ya. Nah sehingga kalau dia 8 kemudian kalau kita realnya tadi ini maka the string voltage ya of fuel cell
ya state ya is equal to 8 darab dengan di output voltage ya of fuel cell. Untuk satunya jadi 8 darab 30 ya. Ini kan 7,8 kita genapkan menjadi 8. Jadi kalau satu fuel cell-nya 30 ada 8 menjadi 240 volt. Ini ya, real-nya itu 240 volt gitu. Kalau ikutkan data sheet. Ya. Nah, ada 8 juga, maka dalam satu dalam satu string itu power dia berapa? Kita boleh kira ya, the total power ya of fuel cell state string. Ya, ini 8 darab dia punya rated ya, the maximum power ya of fuel cell. Jadi 8 darab satunya tadi kan ini ya 280. Jadi 8 darab 280 ini berapa watt jadinya? Berapa nih? 2240. 2240 watt. Nah ya, jadi kalau ini saya lukiskan, ya saya lukiskan. Ini satunya kan tadi 30 volt, 280 watt. Dan dia ada 8 ya. Yang connected in series connection. Kalau inilah fuel cell 1, fuel cell 2, fuel cell 3, dan ini seterusnya ada sampai 8 ya. Nah ini ada FC, ini terusnya ada sampai 8. Nah maka kalau ini tadi, ini outputnya, ya ini VFCSS-nya yang 240 volt ya. Semula kan 233.34. Karena kita pakai 8 jadi ini ya 240. Nah ini, kalau satunya kan watt powernya itu kan 2240 watt. Sementara dia mau layan satunya DC-DC converter tadi ini adalah 5 kilowatt. Ya, jadi berapa? Ya, required ya for sub 5000 kilowatt. Kalau satunya ini satu stringnya 240. Jadi kalau kita ambil 2 string, dia kan cuman 480 ya, walaupun kurang 20 lagi ya. Nah itu ya, jadi kita perlukan kan 3 ya. 3. Ya, dia perlukan 3, jadi ini kita tulis the power ya, ya because one DC bus converter has its power ya of 5 kilowatt ya dash ya needs the 3 jadinya the 3 fuel cell state string. Nah, ada 3 string lah. Jadi mananya ini ada 3. Ini ya, jadi ini ada 3.
Nah, that connected together in parallel ya. Ini sambungkan paralel. Nah, jadi 3 ini string, kalau ini string 1, string 2, string 3. Jadi ini ada 3. Ada 3 string untuk layan 1 DC-DC bus komputer ya. Untuk layan 1 DC-DC bus komputer. Jadi ini ada 3. Jadi mananya ya kalau udah sambungan yang ini kan kita panggil array yang ini ya. Ini kita panggil the fuel cell state array. Nih. Ya, jadi ada 3. Ya, ada 3. It needs 3 fuel cell state string. Ya, string dalam satu ini in one array. Ya, nah so tadi the number of fuel cell state array ya, ini kan mengikut ya, follows the number of DC-DC bus converter. Ya, bus converter. Ya, it is 3 lah ya, ada 3 ya. Tadi kan DC-DC bus converternya 3, maka array-nya ini ada 3. Sehingga total bilangan fuel cell, kalau ini kan total dia 8 darab 3, ya betul ya. Dalam satu string ada 8, kemudian ada 3 string. Ini 24. Jadi kalau ada satu array, jadi kalau ada 3, 24 darab 3, 24 darab 3 berapa itu? Darabkan 3, ya jadi 12, 1, 72. Betul. Ya, ada 72 fuel cell stack are needed to ya shape the AC load 15 kilowatt. Boleh? Boleh? Boleh Wan Oris, Cuan, Siti Adiza? Boleh tu. Ya, Haikal, Hatim, Hazik, Imran, Nurakin, Boleh. ya, Nabila, ya. Sila nanti contekan-contekan ini saya kiraan dia saya hantar ke apa ya, ke apa tuh namanya? E-learning. Boleh tengok ya. Boleh tu. Oke, ini similar dengan final exam. Bagi fokus ya. Oke, kalau tak ada soalan, kita tengok ini ya, question 2. Nah, dekat question 2 ini mananya, ini ada inverter 1, dan ini inverter 2. Yang mana masing-masing inverter ini is as the output of yang mana masing-masing inverter ini itulah tadi connected to the fuel cell ya. Jadi pada inverter 1 output dia 220 sudut 18 degree volt. Inverter 2 yang connect to the fuel cell 220 sudut 22 degree volt. Ya, dia sambung, ambil kabel, dia ada impedance Z1, ini line 1 ya, ini untuk line 1. 0.3 tambah J 1.5 ohms. Kemudian line 2 ini impedance dia 0.8 tambah J 2 ohms. Nah, untuk layan load ya, AC load pada poin ini voltan dia 220 sudut 0 derajat volt. Nah, daripada sini kita nak kira arus ya flow through the line 1. Ini I1. Kemudian sama current flow through the line 2, ya I2. Ya, nah ini.
Nah, kemudian kita nak kira active and reactive power delivered to the load by inverter 1 dan inverter 2. Jadi dekat sini ada Q total dan ada P total lah. Ya, dekat sini. Yang step ini ya. Nah, inilah nak kita kira ya. Ya, jadi mananya description dia. Ya, there are two inverter ya from the fuel cell source. Ya, the first inverter output voltan is given by this one, and the second this one, with each impedance line given this one and this one. Yeah, for this condition, in the point connected to the AC load, ya load voltan 220 sudut 0 derajat volt. Nah, kita kira I1, ya I1, I2, P total, ya P total ini P1 ditambah P2 sama Q total ini Q1 tambah Q2. Nah, kita tengok formulanya nanti ya. Oke ya. Coba tengok cari jalan kiranya ya, nanti similar dengan final exam. Oke, ini answer 2. Ya, kode E. Ya, jadi tadi ini ada I1. Ya, connect to the impedance ones. Kemudian ya, connect to the E2. Ya, inverter 2. Ya, and then connect to the AC load. Ya, this one is AC load. Ya, I1 is given by berapa tadi? 220 angle 18 derajat volt. Kemudian itu 220 sudut 22 volt ya. Ya, Z1 0.3 tambah J5 ohms. Z2 0.8 tambah J2 ohms. And then the voltan load dekat sini 220 sudut 0 derajat volt. Oke, ini ya. Nah, so we want to find the current flow through this line, ya, I1. Ya, nah, so the current flows ya through the line 1, ya, I1. Ya, it is given by I1 is equal to I1 tolak load voltan bagi dengan Z1, ya. Nah, dekat sini kita nak cari voltan dalam rectangular or polar kan macam itu ya. Jadi kalau dalam soalan itu kan I1 is given 220 sudut 18 derajat volt. Nah, because ini kan dia tolak ya, maka ini kita ubah ke rectangular. Jadi 220 ya cos 18 degree tambah J sin 18 degree ya. Cos 18 darab 220 berapa itu? Ya boleh 209.23 ya, tambah J sinus 18 derajat darab 220. Ya, tambah J 67.98. Nah, ini ya. Sebab ini tolak ya nih. Jadi kita ubah ke rectangular. Ya, nah so I1 tolak PL is equal to yang ini 209.23 tambah J 27.98 tolak PL tadi kan 220 sudut 0. Kalau sudut 0 ini kan nilainya kan real saja, jadi 220. Ya 220
Kemudian 209.23 tolak 220, berapa itu? Ya, min 10.77 ditambah J 67.98 volt. Ya. Nah, karena ini nanti bahagi, ini kita ubah ke polar ya. Jadi kalau ubah ke polar, itu kan sama dengan ya short minus 10.77 kuasa 2 ditambah 67.98 kuasa 2 ya, sudut ini kan berada di kuadran 2 ya. Kalau ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, lalu ini kuadran 4. Yang ini minus 10.77 kan berada di sini, kuadran 2. Jadi kalau kuadran 2, ini kan 180 degree tolak tans inversely dari 67.98 over 10.77. Ya. Nah, ini kira. Ini sorry ya, ini saya bagi urai ya. Kalau nanti directly guna kalkulator silakan saja. Ini saya urai jalan kira dia. Ya, jadi ini minus 10.77 kuasa 2 tambah 67.98 kuasa 2, berapa ini? 68.83. Kemudian ini 180 minus 180 degree minus tan inversely 67.98 over 10.77. Kalau dia kalkulator step by step dia kira ini dulu, kemudian 180 tolak Riza ini peroleh 99 degree volt. Nah ini. Oke, kemudian Z1 yang dia punya nilai berapa tadi? 0.3 tambah J5. Ya, 0.3 tambah J5. 1.5. 1.5 ini ya? Betul ya, 1.5 ya soalan dia? Ah ya, 1.5. Ya, 1.5 ohms. Jadi kita ambil jadi polar, ini kan surge 0.3 kuasa 2 tambah 1.5 kuasa 2, sudut tans, ini kan di kuadran 1 ya, jadi tans inversely 1.5 bahagi 0.3 ya. Ini berapa dia? 0.3 kuasa 2 tambah 1.5 kuasa 2. Ya, 1.53. Yang ini tan inversely 1.5 bagi 0.3. Ya, 78.69 degree ohms. Nah, ini. Nah, dash ya the current I1. Ya, tadi I1 is equal to I1 minus PL over Z1. Jadi sama dengan yang I1 tolak PL ini ya, 68.83 sudut 99. Ya, 68.83 sudut 99 degree bahagi 1.53 sudut 78.69 degree. So is equal to yang ini bahagi 68.83 bagi 1.53 dapat berapa? 44.99, kemudian 99 tolak 78.69. Ya, 20.31 degree ampere. Nah, ini ya current dia. Boleh tuh? Halo? Mana nih? Kok senyap saja? Boleh sabar? Ya, jadi current flow through this line 1, I1 tadi ini adalah 44.99 sudut 20.31 ampere ya, ini ya untuk I1.
Nah, sekarang kita nak kira I2. Ya, current flow through this line 2. Ya, cara dia sama. Ya, cara dia sama, ya, the currents, ya, flows through the line 2. Ya, I2. So, I2 is equal to voltan dekat sini itu tolak PL bagi impedance ini ya. Jadi itu tolak PL over Z2. Ya, nah ini kita kira cara dia sama tadi. Kalau tadi itu is given by 220 sudut 22 derajat volt. Ya, jadi ini kita ubah ke rektangular sebab ini tolak PL 220 cos 22 degree plus J sin 22 degree. Ya, ini saya urai macam sekolah menengah dulu ya. Ya, biasa kan pakai kalkulator senang saja. Ini saya urai lah, tak apa. Nah, ini jadi cos 22 darab 220. 203,98. Ya, ditambah J sin 22 ya darab 220. 82,41. Nah, ini. Kemudian I2 tolak PL. Ya, I2 tolak PL kita kira. Ya, I2 tolak PL is equal to 203,98 tambah ya tambah J 82,41 tolak PL tadi kan 220 sudut 0 derajat. Maka kan 220 saja ya, realnya saja. 203,98 tolak 220. Ya, 203,98 tolak 220 minus 16,02. Ya, plus J 82,41. Nah, ini sama karena ini dibahagi, maka ini harus bentuk polar dengan polar ya. Ini kita polarkan. Ya, so is equal to surge minus 16,02 power 2 ya plus 82,41 power 2 sudut sama ya. Ini kan yang ini berada di kuadran 2. Ya, kalau kuadran 2 maka 180 derajat tambah. Tolak kok tambah. Kuadran 3 baru tambah. Ya, tolak times inversely 82,41 ya, 82,41 bahagi 16,02. Ya, ini digi. Jadi ini berapa ini? Surge 16,02 power 2 ya plus 82,41 power 2. Ya, 83,95. Angle dia times inversely ini dulu kira ya 82,41 over 16,02 ya, kemudian tolak 180 ya, perolehin jadi 101 lah ya, 101 derajat volt. Nah, ini yang Z2 pun sama ya, Z2 yang equal Z2 berapa tadi? 0,8 tambah J2. Ya, 0,8 tambah J2 ohms. Nah, ini juga kena dalam bentuk phase ya. So, ini surge 0,8 power 2 tambah 2 power 2. Angle dia times inversely 2 bahagi 0,8. Ya, 0,8 surge 0,8 power 2 tambah 2 power 2. Ya, 2,05 sudut dia times inversely 2 bagi 0,8
68.2 degree ohms, ya. Ya, dash the current, ya, I2, ya, I2 is equal to E2 minus PL over Z2 is equal to E2 minus PL, yang ini ya, 83.95 sudut 101, 83.95 sudut 101 derajat dibagi impedance 2.15 sudut 68.2. Ya, jadi 83.95 bagi 2.15 39.05. Kemudian sudutnya 101 tolak 68.2. 32.8 degree ampere. Nah, ini dapat ya. Jadi current flow through this line 2. Ini I2 ya. Jadi I2 ini ya, I2 is equal to tadi berapa? 39.05 sudut 32.8 degree ampere. Nah, ini. Oke. Boleh? Ya, nah sekarang kita nak kira active and reactive power. Mananya daripada sini, ini ya ada current flow through this line 1 and line 2, maka sama dekat sini ada P1, ada Q1. Dekat sini juga ada Q2, Q2 ya. Totalnya ini flow through this one, sini. Jadi yang B itu ya, B itu the total active power, ya, is the power delivered to AC load, ya, AC load by the inverters. Mananya inverters 1 dan 2. Ya, P total itu sama dengan P1 ditambah P2. Ya, kemudian formula dia kan P1 itu sama dengan PL darab I1 cos theta 1. Ya, theta 1 is angle, different angle between L dan I1. Jadi mananya tadi kan I1 itu sudut 2, dia kan ini I1, yang ini sudut dia. Nih, 20.31. Magnitudenya ini. Kemudian magnitud PL itu kan 220 ya. Jadi kita kira lah, boleh kita kira ya, P1 yang ini nanti P2 juga PL darab P2 cos theta 2 ya. Nah ya. So P1 sama dengan PL darab I1 cos theta 1 sama dengan 220 darab I1-nya, I1 tadi 44.99 sudut 20.31 ya. 44.99 darab cosinus sudut dari I1 tadi 20.31 derajat. Nah, kira ini ya, cos 20.31. Oke, kemudian darab 44.99, kemudian darab 220. Jadi dapat 9.282.44 watt. Benar ini, Hadiza? Hah? Betul? Oh, Wan Norris. Cuan?
Siti Patin, Juan. Oke, kemudian kita kira P2 juga. Ya, P2 is equal to load voltannya darab I2 cosinus theta 2. Jadi 220 darab I2 39,05, theta 2-nya 32,8. Ya, 39,05 cosinus 32,8. Benar, 32,8. Ya, 32,8. Nah, so kita kira ya, cos 32,8 kemudian darab 39,05 kemudian darab 220. Ya, kita dapat 7.221,31 watt. Nah, ini ya. Ya, dash the total active power. Ya, P tot. Ya, P total is equal to P1 tambah P2. Ya. 9.282,44 tambah 7.221,31. Jadi 9.282,44 tambah 7.221,31. 16.000 ya, bentar. 16.503,75 watt. Nah, ini. Ya, jadi mananya dekat sini, dekat IC power ini dia punya active power P tot is equal to 16.503,75 watt ya. Nah, ini kan dia flow P1 yang tadi P2 ini. Jadi masuk kemari ya 16.503,75 watt. Oke. Kemudian kita nak kira reactive power. Oke ya, jadi sama the reactive power ya Q1 and Q2 lah. Ya, R the power deliver yaitu di AC load ya by the inverter. Ya, inverter 1 dan P2. Jadi Q total itu sama Q1 tambah Q2. Kemudian Q1 itu sama ya line load voltage darab I1 darab sinus theta 1. Beza dia di sinus ini saja. Q2 is equal to load voltage darab I2 sinus theta 2. Ya. Ya, kita kiralah. Ya, Q1 is equal to load voltage darab I1 sinus theta 1. Ya, 220 darab I1 tadi. I1 ini ya, 4499 sudut 20,31 ya. Jadi 44,99 darab sinus 20,31 derajat. Jadi sinus 20,31 darab 44,99 darab 220. Ya, kita perolehin 3.435,52 par. Ya, Q1. Nah, cara dia sama Q2 dia is equal to load voltan darab I2 sinus theta 2. Ya, 220 darab I2 tadi. I2 ini ya, 39,05, sudut dia 32,8.
Jadi 39,05 darab sinus 32,8 degree. Ya, jadi sinus 32,8 darab 39,05 darab 220. Ya, 4.653,82 par. Ya. Oke, total dia dash ya the total reactive power ya Q tot. Ya, jadi Q total is equal to Q1 tambah Q2. Ya, jadi 3.435,52 tambah 4.653,82. Nah, jadi ya 3.435,52 tambah 4.653,82. Ya 8.089,34 par. Nah, ini ya. Nah, jadi dekat sini ada reactive power flow through the AC loop. Ya, ini Q total dia yang 8.089,34 par. Ini ya. Nah dia. Oke. Ada apa-apa soalan? Honoris? Fizalin? Siti Azizah? Siti Patin? Imran? Hazik? Haikal? Aiman? Sazwan? Zulhilmi? Faris? Lim Yongsin? Cuan? Ada apa-apa soalan? Lim? Tak ada, doktor. Dokter. Ya, jadi Dokter. ya inilah ya almost similar for our final exam ya. Untuk pasal Dokter. apa dia? Dokter tadi dokter boleh upload lah sebab saya tak sempat nak tulis tadi. Oke, yang saya upload dekat e-learning yang online saja ya. Yang face to face tak saya upload ya. Oke, Lim. Nanti saya upload. Oke. Tengok dekat dekat e-learning nanti. Dokter upload video kan? Oh, video tak ada. Tak saya record, saya pun terlupa. Tapi jawaban dia saya upload dekat e-learning ya. Oke. Silahkan nanti study lah. Kalau ada kiraan-kiraan yang saya tersilap, betul sendiri ya, Lim ya? Oke, baik dokter. Saya tadi pun type sendiri apa nih. Oke, yang lain sila yang lain. Ada. Kalau tak ada cukup lah ya. Jumpa dekat final exam. Tarikh berapa, Lim? Exam kita untuk subjek ini? 30 Januari. 30 Januari. 30 Januari malam ya? Pagi. Okay. Pagi? Lupa. Kalau tak silap malam. Oke lah ya. Terima kasih semuanya. Ya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat menjelang malam. Oke, terima kasih. Boleh bersurat, sila. Terima kasih, doktor. Ya, sama. Oke, saya tutup ya.